Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi dan ini Salwa dan ini semua anggota kelompok kami. Kami di sini ingin melakukan penugasan wawancara kepada seperti orang-orang pijat atau pelayanan kesehatan semi formal yang lain untuk diwawancarai, ditanya pendapat atau saran dari dengan. Iya. Terus saya ingin bertanya kepada Ibu, identitas Ibu sama kapan Ibu memulai pijat ini? Saya bisa lupa Kelahiran kelahiran tahun 77. Terus memulai pijat ini dari tahun 2013. Praktik pijat tradisional telah dilakukan secara turun-temurun selama kurang lebih 13 tahun dan diwariskan dari leluhur. Sejak dahulu, masyarakat memanfaatkan pijat untuk mengatasi berbagai keluhan seperti masuk angin, panas dingin, kelelahan, dan perut tidak nyaman. Teknik pemijatan yang digunakan tidak banyak berubah dari generasi sebelumnya dan dibedakan menjadi pijatan sedang dan keras sesuai kondisi pasien. Namun, narasumber terkadang menolak pasien apabila jumlah panggilan terlalu banyak atau keluhannya terlalu berat. Pengetahuan narasumber tentang pijat tradisional cukup luas, bahkan beberapa tenaga kesehatan pernah menggunakan jasanya. Masyarakat umumnya lebih memilih pijat terlebih dahulu sebelum berobat ke puskesmas, karena merasa lebih nyaman dan percaya terhadap manfaatnya. Untuk penyakitnya tertentu seperti kencing manis atau diabetes, digunakan teknik pijat yang berbeda. Narasumber juga menyampaikan bahwa keterampilan pijat dapat dipelajari secara privat oleh generasi penerus agar tetap lestari. Permisi Bapak, saya Nini dan teman-teman dari kampus Universitas Jember. Di sini saya akan mewawancari Bapak terkait pemijatan alternatif. Sebelumnya, boleh tahu Bapak namanya siapa dan alamatnya di mana Bapak? Nama saya itu Fatur Rofiq ya. Kelahiran tahun berapa ya? 1982 kalau nggak. Alamatnya di mana Bapak? Alamat di Kerajaan Utara. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mulai menekuni praktik pijat tradisional sejak tahun 2015 setelah mewarisi ilmu dari ayahnya. Awalnya, narasumber diminta menggantikan ayahnya untuk menangani pasien yang mengalami sesak napas. Sejak saat itu, ia mulai melakukan praktik pijat tradisional yang diyakini dapat membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Keluhan yang paling sering ditangani meliputi pusing, sakit gigi, sakit perut, sesak napas, dan gangguan lambung. Teknik pemijatan disesuaikan dengan kondisi pasien, seperti memijat dari bagian kaki untuk mengatasi kelelahan dan menggunakan jari-jari tangan untuk keluhan saraf. Masyarakat masih memanfaatkan pengobatan tradisional maupun medis sesuai kebutuhan dan tingkat kepercayaan masing-masing. Menurut narasumber, banyak masyarakat memilih pijat tradisional karena dianggap lebih cepat membantu, mengurangi keluhan, dan biaya yang lebih terjangkau. Namun, pengobatan medis tetap dipercaya, terutama untuk kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Narasumber juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pencegahan sebelum sakit. Pijat tradisional masih dipercaya dan digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif pengobatan untuk berbagai keluhan kesehatan. Keberadaannya tetap bertahan karena dianggap bermanfaat, mudah diakses, dan telah menjadi bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, pengobatan tradisional dan medis dapat saling melengkapi dalam menjaga kesehatan masyarakat.